Sejarah kita gitu sebagai negara jajahan itu masih meninggalkan residu gitu ya, residu feodalisme terutama gitu kan. Masih banyak lah kita lihat di sekitar kita gitu kan bentuk-bentuk feodalisme gitu kan. Mulai dari orang tua misalnya gitu kan, orang tua kita yang masih memaksakan kehendaknya misalnya, masih apa ya, kita itu kan selalu didoktrin gitu kan untuk patuh dan taat gitu kan terhadap orang tua. Ya nggak salah, itu bagus gitu, tapi kan eh, orang tua kan nggak selalu benar. Nah, zaman kan berkembang, zaman berubah gitu kan, karena terutama untuk zaman sekarang gitu ya. Misal kalau kita tanya orang tua kita apa yang terbaik untuk kita, mungkin mereka nggak akan bisa jawab karena zaman udah berubah gitu. Kita adalah generasi yang berbeda karena inilah zaman dimana kita tidak lagi belajar dari orang tua kita gitu kan. Beda dengan generasi sebelum-sebelum kita. Mereka sumber informasinya itu ya hanya dari orang tuanya, orang sekitar gitu kan. Sementara kita itu jangkauan kita itu udah bisa lebih luas gitu kan. Jadi berbeda gitu kan. Namun bukan berarti kita nggak mau dengerin gitu kan. Ya bukan gitu juga. Ya intinya ada pembatasan lah gitu kan. Misal gitu kalau masih di bawah 18 tahun ya harus ikut orang tua dong. Namun kalau udah di atas itu gitu harusnya gitu ya, harusnya ya dikasih kebebasan gitu untuk memilih jalannya sendiri gitu, karena ini untuk melatih mental juga ya gitu. Misal kalau anaknya ini memang punya ide, punya kemauan gitu kan di satu bidang gitu kan, nggak harus dihalang-halangi gitu ya, jangan dihalang-halangi karena biarkan dia bertanggung jawab gitu terhadap keputusan yang diambil. Walaupun dia melakukan salah ya nggak apa-apa, kan itu malah ruang kan, untuk dia bisa belajar gitu kan. Karena dunia ke depan itu semakin nggak menentu gitu kan, kita perlu, dia banyak hal-hal yang udah nggak relevan gitu kan, udah nggak bisa lagi gitu hal-hal lama diterapkan di zaman sekarang. Intinya adalah sesuatu yang harus berubah gitu ya, bukan berarti semua harus dirubah, nggak juga pastinya ya, ada hal-hal baik lah dari yang dulu gitu kan. Intinya ada pembagian-pembagiannya lah, mungkin salah satu contohnya tadi ya itu ya kan. Kalau untuk di bawah 18 tahun ya mungkin harus masih tetap nurut. Tapi kalau di atas itu ya udah biar dia belajar bertanggung jawab. Itu dari segi orang tua gitu ya. Dari segi pejabat misalnya. Ini pun masih banyak gitu ya. Menurutku yang perlu apa ya, perspektif kita diubah lah. Sudut pandang kita terhadap pejabat gitu kan. Karena paradigmanya sekarang gitu ya. Seolah-olah gitu kan pejabat ini kastanya itu lebih tinggi dari kita gitu kan. Hmm, Seolah-olah mereka ini ya itu harus dihargai lebih, diprioritaskan. Padahal ya, yang menggaji mereka itu kan rakyat sebenarnya, kita ini para wajib pajak gini ya kan. Kita itu belum bekerja aja pun bayar pajak gitu kan. Mulai dari makanan apapun lah yang kita beli itu kan ada pajaknya di situ kan. Dan ini untuk menggaji pejabat kita gitu kan. Jadi yang bos sebenarnya siapa sih gitu? Ya kan? Yang sebenarnya bos kan rakyat, tapi paradigmanya hari ini kan nggak gitu gitu. Seolah-olah pejabat ini dipandang lebih tinggi, padahal mereka kan hanya ya sebenarnya ya rakyat biasa seperti kita, hanya diberi jabatan untuk memimpin gitu kan urusan-urusan kenegaraan lah gitu kan. Sebagai DPR kan mewakili kita ya di bidang kita, walaupun banyak sebenarnya mungkin nggak merasa terwakilkan ya untuk beberapa hal, tapi intinya gitulah gitu kan. Kalau bisa gitu kan, kita itu jangan lagi menganggap pejabat sebagai orang yang kastanya lebih tinggi gitu kan. Karena ya itu faktanya bahwa ya gaji mereka ya kita yang bayar, rakyat yang bayar gitu kan. Ya, tugas mereka itu justru melayani rakyat kan. Dan ini pun harus pejabat juga sih yang berubah gitu. Jangan seolah-olah karena mereka punya jabatan jadi sewenang-wenang juga gitu kan. Jadi kita sebagai masyarakat mulai beralih lah, berubah perspektif di dalam pandangan kita.
Oke, kemudian di bentuk yang lain juga, misal ya ini gak semua ya, beberapa gitu. Misalnya tenaga pengajar, dosen misalnya itu kan masih ada juga ya yang masih ya itu feodal lah bisa dibilang kan. Misalnya itu gila hormat salah satunya, atau apalagi misalnya mempersulit gitu kan. Contohnya lagi misalnya gitu ya, ketika di ruang kelas gitu kan, ketika kita bertanya lebih jauh gitu kan, bahkan kadang mungkin berdebat gitu kan, ada beberapa dosen ya, walaupun nggak semua pastinya, ada beberapa yang merasa terganggu dan ada yang merasa menganggap bahwa kita itu nggak sopan lah gitu kan. Padahal kan itu ruang kelas gitu kan, memang memang harusnya gitu ya kita itu memang berdebat di dalam kelas ya kan, menguji kan, untuk mencari kebenaran gitu kan. Intinya kita itu udah berapa ya, 79 tahun gitu merdeka, namun sisa-sisa penjajahan itu masih terasa gitu kan di berbagai lapisan. Itu tadi mulai dari orang tua, pejabat, guru gitu kan. Jadi ya semoga ke depan gitu ya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan kita itu ya, pertama ya pasti dari kesadaran dulu lah, karena kita sadari bahwa itu kayaknya salah deh gitu ya, hal-hal yang seperti itu kayaknya nggak perlu diteruskan deh gitu kan. Mulai dari situ pelan-pelan nanti kita ya, supaya itu tujuannya kan untuk menjadi manusia yang benar-benar merdeka gitu kan, tidak ada lagi rasa inferior misalnya gitu kan. Jadi tujuannya adalah itu gitu kan, semua penjajahan yang dulu pernah terjadi itu harusnya sudah hilang gitu ya, karena kita udah 79 tahun gitu ya jadi negara merdeka. Harusnya semua apa ya, lukanya, bentuk-bentuk yang nggak bagus gitu harusnya udah terbuang lah gitu kan. Dan semoga ya itulah kita benar-benar bisa menjadi manusia yang merdeka.